wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para asatidz hafizakumullah, seluruh wali santri, anak-anakku yang ada di rumah, para santri pondok pesantren Darul Ukhuwah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikannya kepada kita semuanya sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini, bab Al-Mansurat wal Milah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad wa fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarad, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin. Kami telah berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan. Jadi Abdullah ibni Aufa, beliau pernah ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan. 7 kali peperangan itu, kata beliau, na'kulul jarad, kami makan belalang, ya, makan belalang. Wa fi riwayatin na'kulu ma'ahu al-jarad, dalam riwayat yang lain kami makan belalang. Nah, jadi masya Allah ya, kita bisa membayangkan belalang itu besarnya seberapa. Ya. Hadis ini bisa dilihat dari pertama sisi hukumnya. Ya. Hukum bahwasanya belalang itu hukumnya halal. Nah, terus belalang ini bagaimana cara makannya? Cara makannya bagaimana? Itu belalang itu darahnya bagaimana dia? Darahnya? Apa semua belalang ya? Apakah semua belalang yang bisa dimakan? Wallahu alam, yang jelas kalau seandainya
ada belalang yang beracun, ya, yang beracun, nah, tentu tidak boleh dimakan kalau diketahui itu adalah beracun. Tapi kalau belalang yang warnanya hijau itu, nah itu kayaknya nggak beracun ya. Dan di padang pasir seperti itu, di daerah di mana Rasulullah bertempat tinggal ya, di Madinah, kemudian beliau pergi ke wilayah-wilayah daerah peperangan, daerahnya ya juga nggak jauh-jauh dengan daerah Madinah. Suasana daerahnya itu padang pasir, ya, bukan daerah hutan belantara. Ya. Nah, wallahu alam belalangnya seperti apa? Ya. Apakah besar-besar atau kecil-kecil? Nah, ini yang pertama, dari segi hukumnya bahwasanya belalang itu halal dimakan. Ayo kita besok cari belalang ya. Kalau ada. Ya. Mungkin menjadi makanan yang elit sekarang belalang ya. Kalau seandainya ada. Dibuat rempeyek enak paling ya. Belalang. Yang kedua, kita membayangkan Rasulullah kok sampai makan belalang bersama sahabat-sahabat. Ini kira-kira apa? Ya. Bisa jadi bekalnya sudah tidak ada, ya. Sehingga harus makan belalang. Padahal sebuah peperangan itu perlu fisik yang kuat, betul apa enggak? Karena apalagi perang zaman dahulu ya memang kuat-kuatan fisik ya. Maksudnya kuat-kuatan fisik itu bertahannya. Dan ini makanan sangat minim, perang. Nah, tentu ini luar biasa yang dialami oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak bisa minta kepada Allah ya? Ya Allah, ini bekal habis, berikanlah kepada kami kurma ya, ataupun apa yang langsung itu. Seandainya Rasulullah minta, kira-kira dikasih apa enggak sama Allah? Ya. Beliau adalah Habibullah ya. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana penawaran Malaikat Jibril kepada Rasul ketika pulang dari Taif, ya, disiksa oleh kaumnya, dakwah tidak diterima, malah dilempari dengan batu, pulang ke Mekah. Ke Mekah pun ini harus tidak bisa langsung masuk karena Rasulullah meninggalkan Mekah itu karena Mekah ini sulit, sudah nggak ada harapan, gitu ya. Dan ancaman terhadap Rasulullah itu besar, makanya ke Taif, mudah-mudahan ada harapan di sana, tapi nggak ada, balik. Dalam kondisi kembali ke Mekah, nah disitulah Rasulullah ditawari apa? Gunung. Nah, kalau mau ditimpakan kepada penduduk Mekah. Artinya masalah yang sedang dihadapi Rasulullah dalam segala perjalanan dakwahnya itu dibantu oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diutus seakan-akan malaikat Jibril ini, bukan seakan-akan, memang perintahnya untuk selalu mendampingi Rasulullah dalam segala keadaannya. Nah, ini sampai 7 kali peperangan makan belalang. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini mengajarkan kepada umatnya bahwasanya perjalanan ajaran Islam ini ketika didakwahkan itu bukan dakwah dengan penuh kenikmatan ya, bukan segala sesuatu itu ada, tapi justru dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu mengalami hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan ya. Baik itu harus berhadapan bisa jadi dengan nyawanya yang harus dikorbankan,
Bisa jadi dengan kekurangan makanan dan sering begini nih, ya, sering. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ada namanya Jaisul Usrah, ya, pasukan Usrah, kesulitan itu kalau nggak salah dalam perang Tabuk, ya. Perang Tabuk itu umat Islam banyak jumlahnya 30.000. Dan sebelum perang Rasulullah mengumumkan bahwasanya kita akan perang, lawan kita adalah Romawi, tempatnya di Tabuk. Tabuk itu kalau dengan Madinah sekitar 1000-an kilo, jauh. Jauh. Di musim panas. Musim panas itu kurma belum panen ini ya. Nah, kurmanya sudah hampir matang tapi belum panen. Sehingga Rasulullah sampai kemudian mengumumkan supaya ada tabarruat, ya. Masing-masing yang punya harta disedekahkan dalam rangka untuk membiayai peperangan ini. Apa yang terjadi setelah dikumpulkan semuanya itu dibagi dengan 30.000 pasukan, ternyata sedikit, ya, bukan banyak, sedikit sekali. Bahkan kalau tidak salah kendaraan unta yang harus dinaiki itu, satu unta itu kalau nggak salah 6 atau 8 orang, ya, gantian. Jadi satu unta itu dikongsi 8 orang atau 6 orang. Katakanlah masing-masing orang itu gilirannya 1 kilo, ya, 1 kilo nanti ganti orang lain, 1 kilo. Itu kira-kira orang yang nomor 8 dapatnya berapa kilo? 8 kilo kan? Atau 6 kilo kalau seandainya ini 6 kilo jalan kaki dulu, baru bisa naik onta 1 kilo, jalan lagi sampai menempuh perjalanan, sehingga bekal itu betul-betul habis. Makanya unta pun akhirnya ada yang disembelih untuk diminum airnya. Airnya itu kan di punuknya, ya. Nah, punuknya unta itu katanya menyimpan air. Dagingnya dimakan, airnya untuk diminum. Itu namanya Jaisul Usrah. Rasul ada di situ, ya. Dan kibarus sahabat semuanya ada, karena perang Tabuk ini kan perang di akhir masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ini betul-betul diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Sekali lagi kalau Rasulullah mau kan ya mudah sebenarnya untuk mohon kepada, tapi itu adalah pelajaran bagi umatnya, bahwasanya seandainya ketika menjelang wafat Rasulullah milih tetap berada bersama umatnya, sampai sekarang Rasulullah akan hidup. Kan diberi penawaran, ditawarkan 2 hal. Rasul mau tetap berada di dunia ini atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah milih mana? Milih ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah wafat. Dan Islam, padahal Rasulullah mengatakan Islam ini akan sampai di mana sampainya malam dan siang. Nah, akan sampai. Padahal di zaman Rasul ya baru Jazirah Arab itu saja kan. Belum sampai ke Parsi, belum sampai ke Syam, Roma, belum, baru. Tapi Rasulullah sudah memulai dengan kirim surat kepada para pembesar, raja-raja. Semua raja dikirimi surat. Nah, Kaisar Romawi dikirimi surat, Kisra Parsi dikirimi surat, Raja Mesir ya dikirimi surat, Najasyi dikirimi surat, diajak masuk Islam. Responnya macam-macam. Tapi Rasulullah sudah memukadimahi, bahkan dengan peperangan Tabuk itu, ya, lawannya sudah Romawi, walaupun tidak jadi peperangan. Jalan 1000 kilo, tidak jadi perang, ya. Tidak jadi perang. Dan itu akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk apa? Menapis. Menapis itu apa? Menapis itu apa? Kalau orang Medan ngerti, kalau orang Jawa menapis itu menyaring, ya. Menapis atau menyaring orang-orang yang imannya benar-benar dengan orang-orang munafik. Orang munafik kan tidak mau pergi di peperangan Tabuk ini karena jauhnya ini, ya.
Tidak mau pergi dia. Bahkan mereka sudah bangun masjid yang Rasulullah sudah didatangi. Rasul, kami bangun masjid, mohon Rasulullah datang untuk sholat di masjid kami. Rasulullah, tidak, nanti saja kalau sudah pulang dari peperangan. Nah, ternyata setelah pulang dari peperangan, bukannya Rasulullah sholat di masjid itu, tapi masjidnya disuruh dihancurkan. Karena itu namanya Masjid Dirar, yang dibangun oleh orang-orang munafik. Nah, peristiwa-peristiwa peperangan, ya, ini salah satu pendek hadisnya, tetapi menggambarkan betapa susahnya. Ya, Rasulullah menghadapi musuhnya 7 kali peperangan, makanannya adalah belalang. Saya tuh juga berpikir ya, ketika ibunda Nabi Ismail, ya, Siti Hajar, kan juga seperti itu kondisinya, ya. Tapi kemudian dapat air, itu kan makanannya tidak ada, air zam-zam saja, kan gitu ya. Wallahu alam berapa lama beliau minum air zam-zam itu. Tapi kondisi tubuhnya bagus, kan gitu. Nah, jangan-jangan di dalam belalang itu, ya, ya, di dalam belalang itu ada kandungan-kandungan gizi yang bisa kalau makan itu bisa bertahan. Nah, biasanya kalau orang ahli herbalis ini mau mencoba semuanya yang kaitannya dengan Rasulullah SAW kan dicari, cari. Nanti ternak belalang kita. Ya. Kalau karena kandungannya itu proteinnya mungkin bisa gitu ya, wallahu a'lam bishawab ya. Ya, cuma sekalian kita harus prihatin ya dengan kondisi di zaman itu, dan mari kita bandingkan sekarang kita walaupun di lockdown seperti ini makannya masih Masya Allah ya, ayam masih ya. Kemarin kita makan bebek kan gitu ya. Jadi tidak ada, saya kira ya, anak-anakku yang di rumah ya, antum yang ada di sini sekarang ini kalau ditimbang berat badannya itu kira-kira berkurang atau bertambah? Sekarang ini, padahal dalam kondisi di lockdown seperti ini. Kita membayangkan Rasulullah SAW habis, benar-benar habis. Artinya habis itu mau tanya tetangga itu nggak ada gitu. Kesana kemana itu nggak ada. Itu namanya habis. Baik, ini hadis yang pertama. Jadi dari sisi hukum belalang itu adalah halal, tidak perlu disembelih. Kalau dalam kitab fikih ada pembahasannya ya. Jadi belalang halal itu hal yahtaju ila tazkiyah atau tidak. Tazkiyah itu namanya disembelih. Kalau perlu disembelih, bagaimana cara menyembelihnya? Kan gitu ya. Ada yang mengatakan cara menyembelihnya itu dipisahkan antara kepalanya dengan badannya, itu cukup sudah. Itu yang ya apa namanya? Ini terutama kalau tidak salah di kalangan madhab Imam Malik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau langsung digoreng begitu saja. Ya. Baik, hadis yang kedua, para asatid jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitan dengan hadis yang pertama, tapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marrataini muttafaqun alaihi. Lughatul hadisnya apa ini? Kira-kira yuldahu, ladagha. Nah, kalau ini berarti al-mabni lil majhul ya. Yuldahu ala wazni yuf'alu. La yuldahu, arti la yuldahu itu la yulsa'u. Apa la yulsa'u itu? Tidak disengat ya. Yulsa' ya. Wal muraduna la yusabu. Nah, yang dimaksudkan la yuldahu di sini kalau arti secara bahasanya itu la yulsa'u. Yang nyengat-nyengat itu biasanya apa?
Kalau yang ada lubangnya biasanya apa? Ular ya. Kalau jengking kan gitu ya. Nah, itu hewan-hewan yang ada di bawah ada lubangnya. Nah, hadisnya ini bunyinya la yuldagul mu'min min juhrin. Juhrun itu apa? Hufrah ya, lubang. Ya. Min juhrin wahidin marrataini. Tidak boleh seorang mukmin itu disengat dari lubang yang satu, dari satu lubang 2 kali. Maksudnya apa ini? Ini kan sebuah ungkapan kiasan ya. Kalau dalam mahfudotnya antum hafal kan? Apa dia? Ya pokoknya begitulah ya. Hadis ini dari faedah yang bisa kita ambil adalah wujubul hadri al-hadar wal haita wal yaqidah fil umur. Wajib kita waspada dalam segala urusan. Tidak boleh seorang mukmin itu jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kemarin bangkrut bisnisnya dalam bidang itu, diulangi lagi bangkrut lagi. Misalnya ya. Tapi kalau katanya kalau bisnis ya memang harus berulang-ulang sampai kemudian berhasil ya. Nah, ini kalau kaitannya dengan, tapi ini yang maksudnya adalah kalau lebih didetailkan lagi, hatta la yukhda'ul mu'min min qablu min kibali aduwihi au yu'ta min kibali nafsihi wa dunyahu. Jadi tidak boleh melakukan sebuah aktivitas sudah pernah ditipu ya, kemudian tidak kapok-kapok ditipu lagi di situ. Ini berarti tidak mengambil pelajaran. Tidak mengambil pelajaran. Ini seorang mukmin ini harus selalu waspada ya dalam segala urusannya ya. Baik itu urusan dunia ataupun dalam kaitannya dengan dirinya, jangan sampai tertipu 2 kali ya. Nah, kalau sudah tertipu 2 kali itu apalagi 3 kali ya, bolak-balik ketipu saja. Nah, ini tentu tidak mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini kalau dalam ilmu balaghah termasuk insya atau khobar. Ustadz Fadil ini. Khobar apa insya? Kalau insya itu kalau tidak salah kan ada perintah ada larangan, itu insya. Tapi kalau nggak ada perintah ada larangan itu khobar. Tapi ada khobar yang mengandung insya. Berita, kan ini ceritanya Rasulullah berita ini. La yuldagu, tidak tersengat. Seorang mukmin dalam satu lubang 2 kali, kan ini info. Tapi mengandung larangan. Makanya al-khobar yahtawi al-insya gitu. Ini dalam ungkapan bahasa Arab ada seperti itu. Ada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya berfirman dengan uslub khobar, tetapi sebenarnya di situ adalah insya, ada larangan ataupun ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan informasi seorang mukmin tidak terjatuh atau tersengat 2 kali di lubang yang sama. Artinya ini dilarang bagi seorang mukmin untuk seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah al-hadar
ya, wujubul hadar, diharuskan hati-hati, waspada ya, terhadap segala sesuatu. Insyaallah. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga hadis yang ketiga juga tidak berkaitan langsung dengan hadis yang kedua ini ya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil. Wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri fa halafa billahi la akhadaha bikada wa kada fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya fa in ataahu minha wafa wa illam yu'tihi minha lam yafi. Muttafaqun alaihi. Wa anhu siapa tadi? Dari sahabat Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, salah satun, ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak bicara dengan mereka. Kalau dijelaskan di sini, kalamu birrin wa iltafin. Ya. Ucapan yang mengandung kelembutan. La yukallimuhumullah. Karena di akhirat nanti kalau Allah bicara dengan orang mukmin, itu bicaranya dengan penuh kelembutan. Tapi kalau dengan orang kafir, dengan calon-calon penghuni neraka, menunjukkan ghadabnya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzuk innaka antal azizul karim. Itu dalam surah apa? Dzuk, rasakan. Itu kan namanya apa? Innaka antal azizul karim, katanya kamu kuat, ya, kuat perkasa. Dulu wow, diagung-agungkan oleh orang, sekarang rasakan. Apa yang dirasain? Panasnya api neraka. Dzuk innaka antal azizul karim. Itu namanya ucapan apa? Ucapan kemurkaan ya. Makanya di sini maksudnya salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak bicara kan mereka. Maksudnya adalah bicara kalamu birrin wa iltafin. Nah, gitu ya. La yanzuru ilaihim, juga la yanzuru ilaihim ini maksudnya tidak melihat kepada mereka. Nazara rahmatin, dengan penglihatan penuh kasih sayang. Wala yuzakkihim, ai la yutahhiruhu minadz-dzunub, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya. Berarti tidak diampuni dosanya. Masya Allah ya. Ini wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa ketiga orang ini? Siapa ketiga golongan manusia ini? Rajulun ala fadli ma'in bil falat yamna'uhu min ibnis sabil. Seseorang yang punya telaga, sumur ya, ada sumber air di situ. Kalau falat itu memang di padang ya, di tempat ini. Padahal untuk kebutuhan dia sendiri cukup sudah, lebih-lebih. Maka disebut ada fadlun, itu adalah sudah lebih. Tetapi yang lebih itu ketika ada ibnu sabil itu adalah musafir ya, orang kehausan kan, mengadakan musafir kehausan, minta air itu tidak dikasih. Masya Allah, bakhil. Padahal air ini siapa yang punya? Kita, masya Allah, di pondok kita ini ya, melimpah-limpah air ya. Luar biasa, tidak pernah asap, tidak pernah habis walaupun musim kemarau. Maka kalau ada orang minta ya jangan sampai kita larang kan gitu ya. Ini airnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita
mengambilnya pakai biaya kan gitu ya. Nah, tapi sebesar apapun biaya yang kita keluarkan, kalau airnya nggak ada bagaimana? Enggak. Ya. Sumurnya besar, ya. Mesinnya paling bagus, buatan Jerman. Nah, kalau ditarik itu bisa mungkin per detik itu sekian liter, ya, kekuatan mesinnya itu. Tapi kalau airnya nggak ada, nah, layan fa. Nah, ini air ini ya, maka nggak boleh bakhil-bakhil kita dengan air. Kemudian yang kedua adalah warajulun baya'a rajulan sil'atan, seseorang menjual barang, ya, barang ya, apapun, ba'dal asri, setelah asar. Ini takyid ba'dal asri ini li hurmati waqtil asri, bukan berarti kalau selain setelah asar boleh ya melakukan ini, enggak ya. Ba'dal asri itu namanya kalau dalam usul fiqh ini, kalau nggak salah ini mafhum as-sifah ya, ataupun mafhum apa ya, saya lupa sampaiannya. Ada dalam mafhum mukhalafahnya. Kalau disebutkan di dalam hadis ini ba'dal asri, kalau ba'da zuhri bagaimana? Apakah boleh melakukannya? Kalau ba'dal maghrib bagaimana ya? Apa maksudnya? Wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'dal asri, seseorang yang menjual barang setelah asar fahalafa billah, sumpah. Nah, sumpah sudah, sumpah atas nama Allah barangnya itu kualitasnya gini-gini, pokoknya luar biasa lah ya. Untuk meyakinkan bahwasanya barangnya itu bagus, ya, dia menggunakan sumpah. Wallahi demi Allah saya itu beli barang ini di Kalimantan, jauh ngambilnya, padahal dari Comboran ya. Kalimantan. Bilangnya Kalimantan, ya, pakai sumpah-sumpah barang. Ya. Akhirnya pembelinya ini fasodakohu, kan benar ya. Pembelinya itu yakin dengan sumpah karena dia bersumpah. Oh ini kalau sumpah ini tidak main-main, ini berarti benar kan? Wa huwa ala ghairi dzalika, ya ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini kebanyakan pedagang sekarang ini begitu ya, mudah-mudahan tidak ya. Waduh, saya ini modalnya ini 1.000, misalnya 100.000, padahal modal 50.000 bilang 100.000. Ini barangnya bagus, baru saya ambil. Duren ya, jatuh dari pohon, padahal kelihatan. Kalau orang pinter milih duren itu, ya, itu kan gagangnya itu. Kalau jatuh dari pohon itu kan ketahuan dia. Nah, kalau bekas potongan pisau itu ketahuan. Apalagi sudah layu gagangnya ini. Jatuh dari pohon kok layu. Ya. Nah, ada ceritanya jatuh dari pohon itu gagangnya layu. Nah, kalau udah layu ya sudah busuk. Udah lama. Ini masak pohon. Sampai ditulisi ya, masak pohon. Masak pohon, dikarbit masak pohon. Nah, wallahi ini demi Allah ya, saya yakin betul ya, yakin betul. Dan lain sebagainya. Ternyata bohong, dusta. Nah ini nanti di akhirat Allah tidak ajak bicara dengan pembicaraan yang penuh kasih sayang. Allah tidak lihat dengan penglihatan yang penuh dengan kasih sayang. Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Ya, walaupun nanti ada pembahasan ya, kalau kaitannya dengan dosa-dosa besar atau dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga adalah warajulun baya'a imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Seorang yang membaiat seorang pemimpin imam ya, tapi niatnya, baiatnya, ketaatannya itu hanya untuk mendapatkan dunia. Fa'in a'tahu minha wafa, kalau diberi dunia itu dia yes man dah pokoknya ya, kalau sudah diberi dunia itu. Nah,
dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih macam-macam ya. Wa illam yu'tihi minha lam yafi. Nah, tapi kalau nggak dikasih, langsung dia tidak setia dengan janji setianya itu. Nah, yang seperti ini juga mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan di dalam hadis. Oleh karena itu, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan di sini ya, hurmatu hadhil a'mal wa annaha minal kabair. Ya. Haramnya melakukan perbuatan-perbuatan ini dan bahwasanya perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa besar. Jangan dianggap ya dagang bohong itu dosa kecil. Ternyata berdasarkan kepada hadis ini itu adalah dosa besar. Tapi kalau pedagang yang jujur, masya Allah kan, pedagang yang jujur itu pasti diberkahi kan gitu. Doanya Rasulullah kan begitu. Nah, kepada mereka yang berdagang dan jujur itu burika fiha ya, dalam tijarahnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal kabair, kenapa lima fiha minat tadyiq 'alan nas ya? Ini tiga hal ini urusannya dengan orang banyak. Tadi orang musafir ya, kehabisan bekal, air, mau minum, nah, itu kan apalagi digambarkan ini fi ardin falaat ya, di tempat terbuka ya. Mungkin di kebunnya tapi di tempat terbuka, bukan di dalam rumah gitu, enggak ya. Di dalam rumah ya. Tapi tempat terbuka ya. Demikian juga dengan perdagangan, demikian juga dengan ini urusannya adalah tidak hanya urusan pribadi tapi dengan orang lain. Dan juga di sini pelanggaran yang beratnya itu adalah apa? Al-istighfaf bi ismillah ya. Jadi menganggap ringan dengan menyebut sumpah billahi tadi, dengan apa, demi Allah tadi itu, tapi tujuannya untuk apa? Aklul mal al haram ya, untuk memakan harta yang haram. Kalau tidak pakai sumpah mungkin masih lebih ringan mungkin ya, wallahu a'lam. Ini sudah pakai sumpah tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang akhirnya dia haram bagi dia dengan sumpah, dengan meyakinkan kepada orang seperti itu. Al-ghish itu apa? Curang, tipuan ya. Ini juga begitu, dilarang. Yang ini semuanya adalah dosa-dosa besar yang mungkin kalau di zaman dahulu kalau persentasenya ya sedikit, tapi di zaman sekarang banyak. Rasulullah kan pernah ya pergi ke pasar, kemudian ada seorang penjual kalau nggak salah kurma ya, yang basah itu ditaruh di mana? Di bawah apa di atas? Nah, yang basah itu maksudnya rusak sebenarnya. Yang rusak sudah jelek-jelek itu ditaruh di bawah, yang atas yang bagus-bagus. Ketika tangan Rasul dimasukkan, ada basa-basa menunjukkan rusak itu. Mahadha katanya, apa ini? Dia bilang asobat hu as-sama wahai Rasul, kena hujan gitu, kena air. Rasulullah langsung mengatakan man ghasyana falaysa minna. Sama dengan orang menjual jambu ya, ataupun apel dibungkus rapi yang kelihatan itu mulus-mulus ya, tapi dalamnya itu busuk. Nah, ada orang jual jeruk satu keranjang, yang atas yang manis, yang bawah itu kecut semuanya. Nah, ketika Pak ini jeruknya manis enggak? Cobalah rasakan ini, bahkan diambilkan ya, coba rasakan ini. Iya yang manis kan itu.
Tiba-tiba sampai di rumah 3/4-nya itu kecut, ya. 3/4-nya kecut. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada juga di zaman Rasul, tapi itu prosentasenya insya Allah sedikit. Kalau sekarang ini prosentasenya ya ini, makanya zaman yang sudah seperti ini harus kita waspadai kan. Jangan sampai kita terlibat di dalamnya karena ancamannya sangat berat. Apa ancamannya? Pertama apa? La yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim, ya. Baginya adab yang pedih. Adab yang pedih itu setiap orang yang masuk ke dalam neraka yang paling ringan pun pasti adabnya pedih. Kan disebutkan yang paling ringan orang mendapatkan adab di dalam neraka itu siapa? Hah? Seseorang yang ya katanya adalah Abu Thalib, ya. Kakinya itu ya jadi dipanggang begini, kira-kira begitu ya. Ini kalau sekarang kan kalau kaki kita ditaruh di atas api paling ya meloncat gitu saja kan. Ini enggak, ditaruh begitu di maghuhu, otaknya mendidih. Barang daging, bagaimana itu naiknya panasnya api itu ke dalam jasad tubuh, kemudian naik ke kepala sampai otaknya itu mendidih. Itu paling ringan azabnya. Makanya tidak ada azab di neraka itu yang ringan, itu tidak ada. Tapi sebenarnya semuanya adalah azabun alim. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 hadis ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarana wa unsana wa syahidana wa ghaibana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' mudakhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal ghala wal corona wa ghairaha ma la yadfa'u ghairuka ya arhamar rahimin. Allahumma shfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.